Tuhan bersabda, "Pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku, dan baptislah mereka. Ajarilah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus mempersatukan saudara-saudari sekalian sekarang dan selama-lamanya. Umat beriman dan para suster yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini gereja merayakan peringatan Santo Yakobus Rasul. Ia adalah saudara dari Rasul Yohanes, dan ia termasuk ketiga rasul elit yang selalu diikutsertakan oleh Yesus dalam peristiwa-peristiwa yang besar di dalam karya pelayanan Yesus. Salah satunya ia juga diikutsertakan untuk berada di puncak Gunung Tabor ketika terjadi peristiwa transfigurasi. Saudara-saudariku terkasih, Rasul Yakobus bersama saudaranya dijuluki sebagai Boanerges, artinya anak-anak petir. Merekalah yang meminta kepada Yesus agar turunkan api dari langit untuk menghanguskan kampung di daerah Samaria, karena mereka menolak untuk menerima Yesus ke kampung itu. Marilah kita belajar dari semangat Rasul Yakobus yang begitu nekat dan berjuang, dan bahkan dari aspek kemanusiaan ia sungguh berjuang keras agar orang menerima Sang Sabda Tuhan Yesus Kristus dalam hidupnya. Kita mohon ampun kalau di dalam karya pewartaan kita takut mengambil sikap yang tegas untuk mewartakan firman Allah kepada segala bangsa. Maka marilah kita mohon ampun. Setiap kali kita menjawab, "Sebab kami orang berdosa." Kasihanilah kami ya Tuhan, sebab kami orang berdosa. Tunjukkanlah belas kasihan-Mu kepada kami, sebab kami orang berdosa. Anugerahkanlah keselamatan kepada kami, sebab kami orang berdosa. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke kehidupan yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau.
Kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Murah, kerahiman-Mu tiada taranya. Santo Yakobus Rasul telah Engkau pilih menjadi Rasul-Mu, yang kelak juga Engkau angkat menjadi pewarta firman-Mu. Semoga kami dikuatkan oleh teladan hidupnya dan dibantu oleh doa permohonannya. Sekarang pun bangkitkanlah kami mengikuti Engkau dan mengikatkan diri padamu dengan hati yang teguh. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam diri kami. Pembacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada umat di Korintus. Saudara-saudara, tugas pelayanan kami sebagai rasul merupakan harta bagaikan dalam bejana tanah liat, supaya nyatalah bahwa kekuatan yang berlimpah itu berasal bukan dari diri kami, melainkan dari Allah. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terhimpit. Kami bingung, namun tidak putus asa. Kami dikejar-kejar, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempas-hempas, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam diri kami, agar kehidupan Yesus dinyatakan juga dalam diri kami. Sebab selagi kami hidup, kami senantiasa diserahkan kepada maut demi Yesus, supaya hidup Yesus juga menjadi nyata dalam tubuh kami yang fana ini. Jadi kami mengalami pengaruh maut, sedangkan kamu menikmati kehidupan. Kami memiliki semangat iman seperti tertulis, "Aku percaya, sebab itu aku berbicara." Kami pun percaya, sebab itu kami berbicara. Karena kami yakin bahwa Allah yang telah membangkitkan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama Yesus dan menghadapkan kami bersama dengan kamu ke hadirat-Nya. Sebab semuanya itu terjadi demi kamu. Dengan demikian, rahmat turun semakin melimpah atas semakin banyak orang, sehingga juga ucapan syukur diperbanyak untuk kemuliaan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur, refren, yang menabur dengan bercucuran air mata
akan menuai dengan bersorak-sorai. Yang menabur dengan bercucuran air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Ketika Tuhan memulangkan tawanan Sion, kita seperti orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Yang menabur dengan bercucuran air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Bahkan bangsa-bangsa kafir mengakui, agunglah karya Tuhan bagi mereka. Sungguh agung karya Tuhan bagi kita, sebab itu kita bersuka cita. Yang menabur dengan bercucuran air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Tuhan telah memulihkan nasib kita, seperti sungai kering berair lagi di musim hujan. Yang menabur dengan bercucuran air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Yang menabur dengan bercucuran air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Ia pergi dengan menangis sambil membawa kantong benihnya. Ia pulang sambil bernyanyi membawa berkas panenannya. Yang menabur dengan bercucuran air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kamu telah kupilih dari dunia, dan ku tetapkan agar pergi dan berbuah, dan buahmu tinggal tetap. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari datanglah istri Zebedeus kepada Yesus bersama dengan kedua anaknya Yakobus dan Yohanes. Sambil bersujud mereka meminta sesuatu kepada Yesus. Yesus bertanya, "Apakah keinginanmu?" Jawab ibu itu kepadanya, "Kiranya dalam kerajaanmu nanti kedua putraku ini duduk di sisimu, seorang di sisi kanan dan yang seorang lagi di sisi kiri." Jawab Yesus, "Kamu tidak mengerti apa yang kamu minta. Sanggupkah kamu meminum piala yang harus ku minum?" Sahut mereka, "Kami sanggup." Yesus bersabda lagi, "Pialaku memang akan kamu minum, tetapi duduk di sisi kanan atau kiriku, bukan aku yang berhak memberikannya. Sebab hal itu disediakan bagi mereka yang ditentukan oleh Bapa-Ku." Mendengar perkataan itu, marahlah ke-10 rasul yang lain kepada kedua bersaudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu bersabda,
Kamu tahu bahwa para penguasa di dunia ini memerintah rakyatnya dengan tangan besi. Tetapi kamu janganlah berlaku demikian. Barang siapa di antara kamu ingin menjadi orang besar, hendaklah melayani sesamanya. Dan barang siapa di antara kamu ingin menjadi orang terkemuka, hendaknya mengabdi sesamanya. Sama halnya dengan Putra Manusia. Ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan menyerahkan nyawanya untuk menebus semua orang. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat beriman dan para suster yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kapanpun dan dimanapun setiap ibu pasti akan berpikir tentang kehidupan anak-anaknya, baik kehidupannya di dunia ini, dan bahkan dia berpikir juga tentang bagaimana kelak nantinya kehidupan anak-anakku. Demikianlah ibu dari Rasul Yakobus dan Yohanes tidak berbeda dengan kaum ibu pada segala zaman. Mereka selalu memikirkan tentang hidup dan teristimewa masa depan anak-anaknya. Dan oleh karena itu, ibu dari Yakobus dan Yohanes memberanikan diri dan datang dan meminta kepada Tuhan Yesus tentang masa depan kedua anaknya. Kalau nanti di dalam kerajaan Allah, anak-anakku ini yang lain diperkenankan untuk duduk di sebelah kanan dan di sebelah kiri di dalam kerajaan Allah. Permintaan ibu ini kita namakan sebagai suatu bentuk doa, satu bentuk dialog yang dibangun antara ibu dari Yakobus dan Yohanes dengan Yesus. Sebuah doa permohonan, doa yang penuh dengan pengharapan. Dan Yesus dengan tulus dan jujur memberikan jawaban yang santun dan baik, sekaligus meluruskan cara meminta, cara berdoa, dan tempat ibu itu harus menyampaikan doa, permohonan, permintaan, dan harapannya. Soal duduk di sisi kiri dan kanan Allah Bapa itu bukan menjadi urusan. Hal itu akan ditentukan oleh Allah Bapa sendiri. Dan demikian Yesus meluruskan, mengajari, membimbing ibu dari Yakobus dan Yohanes untuk berdoa secara baik dan benar dan mengarahkan permohonan dan permintaannya pada tempat yang tepat.
Yesus sebagai guru yang membimbing siapa saja yang berdoa dengan baik. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman terkasih, kita belajar dari Ibu Yakobus dan Yohanes. Mungkin sering di dalam doa-doa keseharian kita berdoa secara tidak tepat. Kita meminta sesuatu yang kita sesungguhnya tidak butuhkan. Maka kita memohon dan berlari kepada Yesus untuk mengajari kita tentang doa yang benar, doa yang baik, agar doa-doa kita terkabulkan. Amin. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Semoga kami boleh mengambil bagian dalam kealaman Kristus yang telah berkenan menjadi manusia seperti kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Dengan rendah hati dan tulus kami menghadap kepada-Mu ya Allah Bapa kami, terimalah kami dan semoga persembahan yang kami siapkan ini berkenan kepada-Mu. Ya Tuhan, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan sucikanlah aku dari dosaku. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Murah, pada pesta Santo Yakobus Rasul, kami unjukkan kepadamu doa dan persembahan kami. Kami mohon sudilah kiranya menyayangi gerejamu yang telah Kau teguhkan dalam iman ajaran para rasul. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab Engkau gembala kekal yang tak pernah meninggalkan kami kawananmu. Sebaliknya Engkau selalu menjaga dan melindungi kami lewat para rasul-Mu. Engkau telah melantik para rasul menjadi gembala yang memimpin kawanan-Mu, yaitu umat yang percaya kepada Putra-Mu. Oleh sebab itu kami bermarah memuliakan Dikau
bersama para malaikat dan laskar surgawi yang tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi yang mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Aku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami yang Kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup Agung kami Petrus Turang dan semua uskup, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami ya Tuhan, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, Santo Yusuf suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di Hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat.
Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga dan lingkungan hidup kami, sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi kepada kita semua yang akan menyambut. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas. Tuhan datang. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Aku rindu padamu ya Tuhan, aku rindu tubuh darahmu. Hadirlah selalu ya Tuhan, tinggal dalam hati umatmu. Aku sungguh percaya Yesusku, Kau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku ingin memelukmu, persatukan diriku denganmu. Aku ingin memelukmu, jangan biarkan ku terpisah darimu. Aku rindu padamu ya Tuhan, aku rindu tubuh darahmu. Hadirlah selalu ya Tuhan, tinggal dalam hati umatmu. Aku sungguh merindukan Dikau, saat tak dapat menyambutmu ya Yesus, maka datanglah ya Yesus. Jiwaku rindukan Dikau Tuhan, aku ingin memelukmu, jangan biarkan ku terpisah darimu.
Pialaku memang akan kamu minum, tetapi duduk di sisi kanan atau kiriku, bukan aku yang berhak memberikannya. Sebab hal itu disediakan bagi mereka yang ditentukan oleh Bapa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, sumber sukacita kami, Santo Yakobus Rasul amat gembira menerima Yesus Putramu di dalam hidupnya. Kini kami kau jamu dan engkau berada di tengah-tengah kami. Kami bersyukur kepadamu karena Putramu datang bukan untuk memanggil orang yang baik, melainkan orang yang berdosa supaya selamat. Sebab Dialah Tuhan dan Penentara kami yang hidup dan memerintah bersama Dikau dalam persekutuan dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu. Kita sekalian diberkati oleh berkat Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, para suster yang terkasih, perayaan Ekaristi Kudus kita pada pagi hari ini sudah selesai. Marilah kita semua diutus.